Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mau menyempatkan waktu untuk datang ke ruangan ini. Yang mana kemarin kita sudah melakukan konseling individu gitu ya. Yang mana ini tuh permasalahannya sama, jadi Ibu kumpulkan untuk melanjutkan ke sesi berikutnya itu konseling kelompok. Oke, sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya konseling ini berjalan dengan lancar. Siapa di sini yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Sama. Ya teman-teman, sebelum kita mulai sesi konseling ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, sambil mengingat-ingat dulu nih, benar ini dengan Azka ya? Iya. Yang kemarin ikut konseling. Kali ini juga Mia ya, sama Hail. Ya betul. Ya, oke. Jadi di sini meskipun ini secara kelompok konselingnya, jadi kalian nggak usah khawatir kalau masalah kalian itu akan bocor keluar gitu sampai orang lain tahu. Nggak usah khawatir karena dalam konseling kelompok juga ada yang namanya asas kerahasiaan dan juga ada yang namanya asas keterbukaan, yang mana kalian juga meskipun berkelompok di sini boleh bercerita apa yang permasalahan yang sedang kalian alami, dan juga ada kesukarelaan yang mana gak ada keterpaksaan di sini. Jadi apapun yang kalian mau ceritakan, dan kalaupun gak mau diceritakan gak usah dipaksakan. Oke, seperti yang sudah kemarin kita lakukan konseling individual, yaitu ada rasa kepercayaan diri yang kurang pada diri kalian. Nah, boleh sekarang kita ungkapkan dulu masing-masing apa sih yang menyebabkan permasalahan timbul dalam diri kita ini. Mungkin dari Azka, kenapa Azka bisa merasa diri Azka itu rendah atau bisa juga? Kalau misalnya kepercayaan diri gak pede sih, terus kayak takut salah gitu. Apalagi kalau misalnya ngelihat pencapaian orang gitu, kita kan sering banget ngelihat teman gitu, dari Instagram, ngelihat story teman yang kayak kok dia udah ini sih, kok dia udah sampai sini, terus aku masih di sini aja. Nah itu tuh bikin down dan malah bikin jadinya nggak percaya diri. Oke, jadi Azka itu kayak merasa insecure melihat pencapaian orang lain. Kalau orang lain bisa sampai situ, mungkin Azka ngerasa masih di sini saja. Oke, dari Mia mungkin bagaimana? Dari aku sih kadang aku suka kurang percaya diri gitu ya kalau mau ngobrol sama orang baru. Kayak aku takut salah ngomong, terus aku takut malah kayak so asik. Iya sih kayak gitu. Terus kayak kalau sama orang baru, aku tuh lebih sering diem gitu loh kalau nggak deketan sama orangnya. Padahal kadang pengen banyak ngobrol, cuman kayak bingung gitu, takut salah ngomong jadinya ya udah jangan gitu. Terus kayak kadang suka ngebanding-bandingin diri sendiri sama orang lain gitu. Kayak udahlah gitu, gak usah temenan sama ini misalnya, karena nggak sebanding gitu misalkan kayak gitu. Kalau dari Mia, mungkin Mia itu merasa susah untuk bersosialisasi sama lingkungan yang baru gitu ya mungkin. Oke, sekarang dari Pak Il bagaimana? Kalau aku lebih kurang percaya dirinya tuh waktu lagi ini sih, waktu lagi ngomong di depan banyak orang gitu. Karena apa ya, selalu muncul gitu pikiran-pikiran kayak aku ngomong ini salah nggak ya, terus orang-orang mikir gini nggak ya, orang-orang nganggap aku teh penting buat didengerin enggak gitu. Ya kayak takut aja gitu kalau ngomong di depan banyak orang tuh. Jadi bawaannya kayak rendah diri gitu kalau saya. Oke, jadi kalau Pak Il itu lebih ngerasa down kalau tampil di depan banyak orang. Oke, dan mungkin dari permasalahan teman-teman masing-masing di sini, menurut teman-teman masalah siapa yang paling urgent yang untuk kita selesaikan terlebih dahulu? Mau permasalahan siapa? Ya. Oke, permasalahan Mia. Mungkin Mia bisa menceritakan lebih detail apa sih yang membuat Mia merasa gak percaya diri sekarang?
Kalau temenan sama orang baru gitu ya, kayak kadang ngeliat dari apa ya, penampilan mereka, terus mereka juga misalkan anak pinter gitu, kayak misalkan gimana ya, aduh kayak misalkan aku sekelompok sama orang nih, terus aku tuh ngerasa mereka tuh pinter-pinter banget, kayak aku tuh nggak bisa gitu berbaur sama mereka, jadi aku tuh banyak diemnya karena aku ngerasa aku tuh nggak sebanding sama mereka. Aku tuh kayak kalau aku ngobrol sama mereka aku tuh malah nggak nyambung gitu. Oke. Dari masalah Mei ini, dari teman-teman yang lain ada yang mungkin mau ditanyain dulu kepada Mia terkait permasalahan ini? Gimana? Sebelumnya itu sebelumnya emang Mia pernah ada sesuatu nggak, kalau misalnya mungkin Mia pernah ngobrol sama mereka atau bersosialisasi sama mereka atau sama mereka yang bikin Mia nggak mau lagi bersosialisasi sama mereka? Nggak ada sih, apakah nggak tahu sih ya, nggak ada sih ya sejauh ini, cuman kayak overthinking dari akunya gitu loh. Terus kadang kalau ngechat di grup nggak ada yang ngewaro tuh kayak salah gitu ya. Kayak udah nggak ada yang ngewaro gitu, aku udah ngechat nggak ada yang ngewaro kayak salah gitu ya. Jadi ya udah gitu juga intinya guys. Dari Pak Il mungkin ada yang ditanyain ke Mia terkait masalah Mia ini? Kalau dari saya mungkin tanggapan aja ya, karena saya juga sempat relate itu sama masalahnya Mia. Dulu juga saya kalau ketemu sama orang baru suka susah akrab gitu, makanya saya cenderung diam gitu kalau ada di lingkungan baru itu, karena ya sama gitu kayak Mia, suka kepikiran hal-hal yang belum tentu orang lain juga mikir kayak gitu. Kayak gitu. Oke, mungkin dari Mia sendiri apa sih yang Mia rasain ketika Mia sedang bersosialisasi dengan orang baru itu? Apakah Mia merasa bagaimana? Tergantung sih, lebih ke malu sih kalau aku tuh, malu, terus kayak nggak berani nyapa duluan, jadi nunggu disapa duluan gitu lah, karena malu kan ya, nggak percaya diri. Oke, jadi Mia ini merasa takut gitu, merasa malu untuk memulai duluan dengan orang lain atau orang baru. Nah, menurut teman-teman nih, bagaimana apa yang harus Mia lakukan? Tanggapan teman-teman itu bagaimana sih buat menumbuhkan rasa percaya diri pada diri Mia itu terhadap orang-orang baru? Kalau menurut Pak Il itu bagaimana? Oke, kalau saya kan bisa dibilang udah sekarang mah udah bisa gitu ya, bisa bergaul di lingkungan baru. Kalau lebih ke cuek gitu, jadi sekarang mah kayak ya udah gue cuek, orang lain mau mikir apa, yang penting aku coba dulu gitu. Ajak ngobrol, aku coba SKSD gitu. Kalau emang orangnya nggak bakal ya udah nggak usah diterusin, tapi kalau orangnya bakal ya udah jadi asik. Jadi gitu sih. Oke, jadi menurut Pak Il supaya kita nggak merasa takut, jadi coba aja dulu, jangan mikir terlebih dahulu orang itu bakal nyuekin kita. Tapi kalau misalkan orang itu memang udah nggak asik buat diajak ngobrol ataupun berdiskusi, ya kita cari lingkungan yang memang membuat kita nyaman. Kalau menurut Azka sendiri gimana nih buat menumbuhkan rasa percaya diri dalam dirinya? Ya, aku juga sama kayak Mia sama Pak Il pernah ada di posisi gitu ya, pernah nggak mau, takut gitu untuk bersosialisasi. Tapi ya semenjak kuliah gitu mulai bisa bersosialisasi, karena ya itu mulai SKSD gitu ya, kayak ngeliat dulu ini orangnya kayak gimana, terus kita nyesuaiin juga sama misalnya karakter orang ini tuh kayak gini, jadi aku tuh kalau misalnya sama orang ini kayak gini gitu, kalau misalnya orang sama orang B kayak gini juga gitu, menyesuaikan sama si karakter orangnya gitu, ngeliat dulu, terus ya udah nanya aja gitu, karena kan kita juga kadang orang juga lupa gitu, biasanya
sama kita, ya udah maksudnya selagi masih bisa kita buat berani ya nggak apa-apa, maksudnya beraniin aja gitu. SKSD kayak gini kesini karena kalau misalnya kita nggak kayak gitu ya orang juga nggak bakal notice dengan keadaan kita gitu. Oke, di sini udah ada dua pendapat dari Fail dan Azka untuk bagaimana kita bisa lebih percaya diri untuk memulai bersosialisasi dengan orang lain. Nah, dari Mia sendiri, apa yang Mia tangkap dari kedua pendapat ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam dirinya sendiri? Kalau dari Fail sama Aska, tadi yang aku tangkap pada intinya mah, aku tuh harus cuek aja, terus lebih berani aja kalau mau bersosialisasi sama orang baru, SKSD aja dulu gitu. Tanggapan mereka nantinya kayak gimana nanti aja gitu, nggak usah dipikirin lebih dulu gitu. Oke, mungkin apa yang Mia ungkapkan tadi bisa Mia terapkan dalam keseharian Mia supaya Mia lebih percaya diri untuk berhadapan dengan orang lain ataupun orang baru yang baru Mia temui gitu. Justru kan kita lebih mengenal orang baru, lebih banyak pertemanan kita gitu ya. Jadi jangan merasa takut untuk bersosialisasi dengan orang lain. Mungkin permasalahannya dulu yang dapat kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bisa menyelesaikan masalah selanjutnya, entah itu permasalahan Azka ataupun Fail. Untuk pertemuan ini, alhamdulillah Mia sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan yang Mia alami. Oke, untuk ini kita tutup sesi konseling kelompok ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bila baik, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih kepada yang bersedia untuk datang ke tempat konseling ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.